Apa yang kamu bayangkan ketika mendengar Kota Bogor? Halo semuanya, perkenalkan Dami dari kelompok 6. Dengan saya Julita. Saya Nashwa. Saya Muhammad Yamba. Saya Muhammad. Nah, hari ini kita akan membuat vlog ke Museum Munasain Kota Bogor. Selamat menonton. Hanya dibalut lagu sedikit. Saat memasuki museum, kita langsung disambut dengan ukiran-ukiran yang sangat cantik, ukiran tumbuhan dan pepohonan. Sebelum kita mengeksplorasi museum, kita harus melakukan registrasi dan pembayaran tiket pada bagian informasi. Harga tiket bervariasi. Pada hari Senin sampai Jumat seharga 15.000 per orang, dan pada hari Sabtu dan Minggu atau hari libur nasional seharga 25.000 per orang. Pada museum ini banyak sekali penjelasan mengenai sumber daya alam di Indonesia. Eksplorasi emas hijau Nusantara atau rempah merupakan titik tolak eksplorasi keanekaragaman hayati Indonesia. Di sini dijelaskan bahwa kayu manis, pala, lada, dan cengkih adalah emas hijau Nusantara yang telah dimanfaatkan ribuan tahun yang lalu dan memainkan peran penting dalam perkembangan peradaban manusia, serta mengubah peta politik dunia atas kolonialisme Eropa terhadap bangsa-bangsa, terutama di Asia Selatan, Asia Timur, dan Asia Tenggara. Selain itu, di sini juga dijelaskan bagaimana masa perdagangan rempah sebelum Masehi hingga pada masa Inggris, Prancis, dan Belanda. Pada bagian selanjutnya disebutkan museum-museum yang ada pada Kota Bogor. Yang pertama, Herbarium Bogoriens yang menjadi tempat penelitian dan pendidikan mengenai flora di kawasan Malaysia. Yang kedua, Museum Zoologikum Bogoriens yang berisi macam-macam spesies satwa. Yang ketiga, Museum Etnobotani Indonesia yang menyimpan koleksi dan penjelasan sejarah alam Indonesia. Dan yang terakhir adalah Museum Nasional Sejarah Alam Indonesia atau Munasain yang merupakan pengembangan Museum Etnobotani Indonesia. Oke, di sini ada perahu layar yang dimana digunakan oleh masyarakat pada tahun 1980-an oleh para nelayan dalam mencari ikan di Laut Teluk. Oke, di sini kita akan memasuki ruang tempo dulu yang merupakan peralatan penelitian yang digunakan oleh orang-orang yang dulu atau orang Belanda. Yang pertama, ada rotary evaporator. Alat ini merupakan salah satu peralatan laboratorium yang prinsip kerjanya terletak pada penurunan tekanan, sehingga pelarut dapat menguap pada suhu di bawah titik didihnya dan terpisah dari sumbernya dengan pemanasan secara vakum. Yang kedua, ada mikrotom. Mikrotom adalah mesin untuk mengiris sayatan jaringan satwa maupun tumbuhan menjadi bagian yang sangat tipis untuk pemeriksaan mikroskop. Beberapa mikrotom menggunakan pisau baja. Yang ketiga, ada stereoskop. Stereoskop adalah alat yang biasanya digunakan untuk melihat bentuk 3 dimensi pasangan tata udara. Yang keempat, ada mikroskop yang merupakan alat bantu yang dapat digunakan untuk melihat benda-benda kecil atau mikro. Yang kelima, ada desikator. Alat ini digunakan untuk mendinginkan bahan atau alat gelas sebelum dilakukan penimbangan. Yang keenam, ada mesin tik. Mesin tik adalah alat mekanis yang digunakan untuk mengetik teks atau dokumen pada media kertas. Setelah kita mengeksplor ruang tempo dulu, kita melanjutkan perjalanan dan tidak lama kemudian mata kita tertuju kepada harimau yang diawetkan. Harimau Sumatera atau dalam bahasa Latin disebut dengan Panthera tigris sumatrae merupakan spesies dari 6 subspesies harimau yang masih bertahan hidup hingga saat ini di habitatnya di Pulau Sumatera. Di sebelahnya persis terdapat tubuh beruang madu. Beruang madu atau dalam bahasa Latin disebut dengan Helictos malayanus memiliki ukuran badan terkecil dari beruang-beruang yang ada di belahan bumi manapun. Habitat beruang madu di daerah hutan hujan tropis Asia Tenggara. Di sini terdapat sebuah gambaran manusia purba hidup di dalam gua.
Di sini digambarkan bagaimana manusia purba pada zaman itu bertahan hidup dan menjalani kehidupan sehari-harinya. Di sini juga banyak sekali macam-macam kapak genggam yang digunakan oleh manusia purba pada zaman itu. Oke teman-teman, di sini terdapat 3 macam rempah-rempah yang biasa kita temui di pasar. Di sini ada masoya atau dalam bahasa ilmiahnya Cryptocaira masoya. Di sini ada cengkeh dengan bahasa ilmiahnya Syzygium aromaticum. Di sini ada kayu manis dengan nama ilmiahnya Cinnamomum burmani. Nah, ini ada contoh-contohnya. Ya, mungkin itu saja yang dapat ditampilkan dari vlog kami, kelompok 6 Bahasa Indonesia. Berkunjung ke Museum Nasional Sejarah Alam Indonesia atau Munasain. Banyak pelajaran yang kami dapatkan dari vlog kali ini, dari mulai perkembangan alam Indonesia hingga sejarah yang pernah terjadi. Namun, ada yang kami tidak sukai, yaitu tidak adanya pendamping yang dapat menjelaskan apa saja yang ada di dalam museum. Tetapi, terlepas dari hal itu, kami bersyukur dapat mengunjungi museum yang indah ini. Terima kasih telah menonton vlog kami. Kita tutup vlog ini dengan behind the scene. Di sini ada rekam layar yang terdapat pada tahun 1980-an. Di sini di